Teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, kesempatan kali ini saya mau berbincang sedikit tentang perjalanan dalam mengatasi masalah gangguan kecemasan, terutama yang berkaitan dengan psikosomatik. Ya, jadi ini salah satu hal yang mungkin penting untuk diperhatikan ya sama teman-teman semua, karena banyak dari kita ini seringkali kesulitan untuk menentukan arah. Jadi kalau kita lihat ya banyak dari beberapa teman-teman tidak berobat secara rutin dan hanya makan obat seperlunya. Ada juga yang sudah makan obat bertahun-tahun tapi merasakan tidak adanya perubahan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dalam berproses ini kita tuh tidak sama. Walaupun mungkin sebagian dari kita melihat kayaknya gejalanya sama, Dok. Ya, gejalanya mungkin sama. Ya, tetapi responnya bisa berbeda di dalam terapi. Nah, apa saja yang bisa membuat perbedaan tersebut? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik ini seringkali teman-teman lupa nih. Ya, teman-teman lupa bahwa faktor genetik ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses otak kita merespon terhadap lingkungan. Jadi kalau dibilang kebanyakan masalah gangguan kecemasan itu adalah dikaitkan dengan faktor lingkungan, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena kadang ada beberapa situasi yang sepertinya tidak terlalu berat buat mungkin sebagian orang yang menghadapinya, tapi buat orang yang secara genetik memang lemah, kemampuan olah pikirnya itu bisa menjadi masalah. Kalau dulu orang mungkin mengharapkan perbedaan kepintaran akademis dengan adanya perbedaan IQ. Yang IQ-nya 130 dianggap superior. Kalau yang IQ-nya di bawah 100 mungkin biasa-biasa aja. Di bawah 70, wah ini retardasi mental nih. Ada orang dulu bilangnya idiot lah, imbesil lah ya, kata-kata yang sudah tidak lagi digunakan sekarang. Dan kalau kita perhatikan, perbedaan IQ ini sendiri saja bisa membedakan ranking dulu zaman kita ya. Saya tuh kan usianya udah 45 tahun nih. Jadi saya sekolah itu tahun 90-an tuh ada ranking yang IQ-nya tinggi itu beda hasilnya dengan yang IQ-nya kurang. Bahkan dalam kondisi dia setengah mati berusaha pun banyak di antaranya belum mencapai hasil maksimal. Bahkan kalau di dalam pemeriksaan psikologinya itu ada dulu ya saya ingat banget tuh disebut harapan nilai namanya. Jadi kalau IQ-nya 125 sampai 135 harapan nilainya 89 gitu. Kemudian kalau yang di bawah itu 110 sampai 120 harapan nilainya 78 gitu. Di bawah itu lagi rendah lagi. Ini saja sudah membuktikan perbedaan. Ini baru konteks akademis nih, konteks intelektual yang diukur dengan IQ. Dan kita juga menyadari ternyata dalam perjalanannya, orang-orang yang IQ-nya katanya tinggi, belum tentu nilainya bagus. Karena banyak faktor lain yang berperan terhadap proses mendapatkan nilai tersebut. Dia IQ-nya tinggi, tapi dia nggak pernah belajar, tidak pernah terekspos dengan situasi-situasi belajar, mungkin jadinya tidak ada hal yang bisa dia remind atau dia recall saat dia ujian. Nggak pernah belajar gimana pun, mau IQ tinggi sekalipun ya tetap tidak bisa. Tapi kalau dia mau berusaha belajar, mungkin kalau sama-sama belajarnya, jamnya sama dengan yang IQ-nya di bawah, hasilnya mungkin bisa beda. Karena dia lebih mudah menyerap banyak hal. Nah, kembali ke pernyataan di awal bahwa masalah gangguan kecemasan ini banyak berkaitan dengan faktor-faktor genetik. Ini juga membuktikan bahwa ada sebagian orang yang ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin tidak terlalu
baik, dia akan meresponnya dengan lebih luar biasa berat daripada yang mungkin secara umum genetiknya tidak ada faktor cemas. Ya, jadi teman-teman tidak usah heran nih kalau ada kerabat, teman, saudara, tahu diri sendiri yang kayaknya tuh kok pencemas banget ya menghadapi situasi kehidupan kok kayaknya nggak bisa rileks gitu. Bawaannya tuh kayaknya selalu dalam kondisi kecemasan, bahkan mikirnya jauh-jauh. Alternatif-alternatif yang dia pikirkan untuk menghadapi masalahnya tuh luar biasa berat-berat gitu. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman. Karena bagaimanapun situasi di dalam kehidupan kita itu bisa berbeda, pasti beda. Walaupun kita hidup di lingkungan yang sama, adik kakak ya itu bisa beda. Nah, maka daripada itu kita perlu mengandalkan proses pembelajaran di dalam kita mengatasi keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kecemasan. Karena ya, kalau kita berbicara, mau jujur ya dengan diri kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kebanyakan itu bersumber dari apa yang kita buat. Ya, mungkin sebagian banyak yang mengatakan tidak, itu gara-gara faktor lingkungan ya. Tapi sebenarnya respon kita terhadap lingkungan itulah yang pertama kali menentukan ke depannya apa yang akan terjadi. Sebagian orang yang mungkin punya eh, pekerjaan yang cukup baik, gajinya itu cukup dalam artian untuk makan sehari-hari, ya sedikit aktivitas leisure atau berrekreasi dia mungkin bisa lah. Tapi sebenarnya dia belum cukup untuk membeli mobil atau rumah. Nah, karena dia paksa dengan gaji yang nggak terlalu cukup buat beli rumah dan beli mobil tersebut, dia ambil cicilannya yang besar. Tiba-tiba dia di layover, dia dipecat lah atau diturunkan jabatannya, dan akhirnya dia kepusingan sendiri, kebingungan sendiri, harus membayar cicilan yang masih tertunggak. Kasus klise seperti ini itu banyak terjadi sebagai pemicu cemas. Orang tahu bahwa dia sebenarnya tidak boleh berhutang karena memang dia belum sanggup membayar cicilan tersebut, tapi dia paksain. Terkadang banyak orang suka bilang, ya nggak apa-apa lah nanti rezeki ada sendiri gitu. Nggak begitu ya teman-teman ya pikirannya ya. Anda harus sadar nih bahwa itu nggak benar. Kalau pikiran kita seperti itu, ini untuk hal yang kelihatannya tuh lebih mudah di apa ya kalau kita bilang kalau terkait dengan materi itu kan lebih gampang dilihatnya ya, rasionalisasinya lebih mudah. Kalau hal yang lain, misalnya hubungan percintaan, hubungan dengan orang-orang yang mungkin harusnya kita tidak jalani gitu ya. Kita eh, misalnya banyak kan orang terlibat dalam hubungan cinta segitiga, segi empat bahkan sudah tahu sebenarnya itu tidak boleh gitu. Tapi dijalani juga gitu. Karena beranggapan ya cinta itu kan pasti akan menemukan jalannya. Kemudian banyak apa ya alasan atau excuse kita. Di dalam inilah mengapa saya selalu mengatakan kita mesti sadar diri. Karena sadar diri ini adalah satu hal yang penting untuk menentukan respon kita terhadap situasi kita. Sering ya, bukan sering ya, hampir lah ya, lebih dari mungkin 60% ya, kasus-kasus yang terkait dengan cemas itu, sumbernya itu adalah sebenarnya dibuat oleh orang itu sendiri. Jadi dia itu mempunyai kesulitan untuk mengenali sebenarnya bahwa apa yang dia lakukan itu memang sudah asalnya itu dari awalnya itu memang salah gitu.
Tapi dia terusin aja gitu. Seolah-olah dia merasa nggak apa-apa, nanti juga bisa dilalui gitu. Terkadang orang itu suka lupa sih. Baru setelah kesulitan dia baru ingat. Ya, ini kita bicara tentang sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan diri orang itu sendiri loh. Cara dia adaptasi. Karena apa yang terjadi di dalam praktek, seringkali kita tuh suka merasa bahwa kitanya memang bebannya terlalu banyak. Belum tentu. Kitanya yang seringkali memposisikan pada kondisi tersebut. Ya, makanya diajarkan untuk berpikir sederhana, apa adanya, menerima kondisi itu dengan baik. Supaya apa? Ya supaya nggak kemana-mana pikirannya. Ya, dan mudah gitu. Karena kalau kita ngurusin satu dua hal dengan banyak hal, itu pastinya lebih mudah ngurusin satu dua hal. Makanya jangan melibatkan diri pada hal-hal yang bakal bikin kita pusing gitu. Dan kita berharap bahwa nanti juga akan ketemu jalannya. Jangan begitu ya, jangan biasakan ya teman-teman berpikir nanti juga akan ketemu jalannya gitu. Jangan ya, kita biasakan untuk berplanning gitu. Kayak misalnya teman-teman, ya nanti juga ketemu jalannya. Ya nggak bisa dong. Anda harus kalau misalnya mengalami masalah, misalnya contoh cemas psikosomatik, Anda harus ke dokter gitu ya, untuk mengatasi gitu ya. Jangan cuman diem gitu ya. Anda berdoa tapi nggak berusaha ya sama juga gitu. Ini hanya untuk mengingatkan sih buat teman-teman yang mungkin masih bingung kadang-kadang ya. Saya sudah pernah ingatkan ya bahwa di dalam kelas pejuang psikosomatik ini kita nggak lagi mau bahas tentang gejala terlalu detail. Karena orang teman-teman udah tahu semua dari video-video sebelumnya yang ribuan itu banyak banget tinggal di apa sampai saya aja kadang-kadang lupa apa yang pernah saya bikin saking banyaknya itu. Tapi saya kira semua aspek sudah pernah saya singgung kalau untuk gejala. Yang jarang saya singgung adalah aspek-aspek seperti ini. Pengalaman praktek klinis, bertemu dengan banyak orang, 15 tahun lebih menjadi psikiater yang bergerak di bidang psikosomatik ini membuat saya menjadi kaya dengan pengalaman-pengalaman pasien yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita mau sederhanakan lebih karena kita seringkali lupa diri terhadap kondisi-kondisi yang bisa memicu kecemasan kita di kemudian hari. Mungkin tidak sekarang, mungkin sekarang kita masih kuat, tapi nanti kita akan mengalami masalah karena itu. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagi pada kelas psikosomatik kali ini. Teman-teman tetap berjuang dengan semangat, kemudian rapikan kalau ada masalah, segera minta bantuan orang lain, ya, pelatih, coach, psikologis, psikiatris, ataupun guru spiritual Anda kalau memang bisa untuk membantu. Dan jangan bikin masalah baru. Itu penting. Ya, tetap sederhanakan hidup kita, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.